Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam rangkaian Majelis Bulan Suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang jenis kedua dari sebab-sebab masuk neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada pelajaran sebelumnya telah disebutkan beberapa sebab dari jenis pertama, sebab-sebab masuk neraka yang menjadikan orang yang melakukan perbuatan tersebut kekal di dalamnya. Pada pelajaran kali ini, dengan izin Allah, kita akan menyebutkan beberapa sebab dari jenis kedua, yaitu sebab-sebab yang menjadikan pelakunya berhak masuk neraka namun tidak kekal di dalamnya. Sebab pertama, durhaka kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan ayah. Durhaka kepada keduanya ialah memutuskan kewajiban berbakti dan menyambung hubungan atau menyakiti keduanya dengan ucapan maupun perbuatan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Rabbmu telah merintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut di sisimu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Nabi SAW bersabda, 3 golongan yang Allah haramkan atas mereka surga: pecandu khamar, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan dayyus, yaitu orang yang membiarkan keburukan atau perzinahan terjadi pada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Sebab kedua, memutuskan tali silaturahim, yaitu ketika seseorang memutuskan hubungan dengan kerabatnya dengan menahan hak-hak yang wajib ia penuhi, baik hak fisik maupun hak harta. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya rahim atau kekerabatan berdiri seraya berkata, wahai Allah, inilah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan. Allah berfirman, ya, tidakkah engkau ridha jika aku menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu? Ia menjawab, tentu. Allah berfirman, maka hal itu untukmu. Dan sungguh sangat memprihatinkan bahwa banyak kaum muslimin pada hari ini lalai dalam menunaikan hak kedua orang tua dan kerabat, hingga mereka memutus tali silaturahmi. Alasan sebagian mereka adalah bahwa kerabatnya tidak menyambung hubungan dengan mereka. Alasan ini tidak dapat diterima, karena seandainya seseorang hanya menyambung hubungan dengan orang yang menyambungnya, maka itu bukanlah silaturahmi karena Allah, melainkan sekedar balas jasa. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu orang yang sekedar membalas kebaikan, tetapi orang yang benar-benar menyambung silaturahmi adalah orang yang apabila hubungan kekerabatannya diputus, ia tetap menyambungnya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai kerabat, aku menyambung hubungan dengan mereka, namun mereka memutus hubunganku. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Aku bersikap santun kepada mereka, namun mereka bersikap bodoh kepadaku. Nabi SAW bersabda, jika benar sebagaimana yang engkau katakan,
maka seakan-akan engkau menaburkan debu panas ke wajah mereka, dan senantiasa akan ada penolong dari Allah untukmu atas mereka selama engkau tetap seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Apabila seseorang menyambung silaturahmi sementara mereka memutuskannya, maka baginya akibat yang baik, dan kelak mereka akan kembali menyambung hubungan dengannya sebagaimana ia telah menyambung mereka apabila Allah menghendaki kebaikan bagi mereka. Sebab ketiga, memakan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung, dan peliharalah diri kalian dari neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul agar kalian mendapat rahmat." Allah Ta'ala telah mengancam orang yang kembali kepada riba setelah sampai kepadanya nasihat dan peringatan dari Allah dengan kekekalan di dalam neraka. Sebab keempat, memakan harta anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan, serta mempermainkan dan menyalahgunakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan api ke dalam perut mereka, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." Yang dimaksud anak yatim adalah anak yang ayahnya meninggal dunia sebelum ia mencapai usia balik. Sebab kelima, memberikan kesaksian palsu atau syahadatuz zur. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan bergeser kedua kaki seseorang yang bersaksi palsu hingga Allah mewajibkan baginya neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata sanadnya sahih. Kesaksian palsu ialah bersaksi tentang sesuatu yang tidak diketahuinya atau bersaksi tentang sesuatu yang ia ketahui kenyataannya bertentangan dengan apa yang ia saksikan. Karena kesaksian tidak dibenarkan kecuali atas dasar pengetahuan yang yakin. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, "Apakah engkau melihat matahari?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka atas yang semisal itu bersaksilah atau tinggalkan." Sebab keenam, suap menyuap dalam perkara hukum atau yang disebut dengan riswah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pemberi suap dan penerima suap berada di neraka." Hadis riwayat At-Tabrani. Dari para perawinya terpercaya dan dikenal sebagaimana disebutkan dalam At-Targhib wa Tarhib. Dalam kitab An-Nihayah dijelaskan, pemberi suap atau ar-rashi adalah orang yang memberi sesuatu untuk dibantu dalam kebatilan, sedangkan penerima suap atau al-murtashi adalah orang yang mengambilnya. Adapun pemberian yang dimaksudkan untuk mendapatkan haknya atau menolak kezaliman, maka hal itu tidak termasuk dalam larangan ini. Sebab ketujuh, sumpah dusta yang menjerumuskan, al-yamin al-ghamus. Dari Al-Haris bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW saat haji. Di antara dua jumrah beliau bersabda, barang siapa merampas harta saudaranya dengan sumpah dusta, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka." Kemudian beliau bersabda, "Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." Diulangnya 2 atau 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Al-Hakim mensahihkannya. Sumpah ini dinamakan sumpah gomus karena menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa, lalu menenggelamkannya ke dalam neraka. Tidak ada perbedaan antara orang yang bersumpah dusta untuk menguatkan tuntutannya sehingga dimenangkan, atau bersumpah dusta untuk menolak tuntutan sehingga ia dibebaskan. Keduanya sama-sama tercela dan berdosa besar. Sebab kedelapan, memutuskan perkara di antara manusia tanpa ilmu atau dengan kezaliman dan keberpihakan. Dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para hakim itu ada 3 golongan, 1 di surga dan 2 di neraka. Adapun yang di surga adalah seorang yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengannya. Seseorang yang mengetahui kebenaran tetapi berbuat zalim
dalam putusannya, maka ia di neraka. Dan seorang yang memutuskan perkara manusia berdasarkan kebodohan atau tanpa ilmu, maka ia pun di neraka. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sebab kesembilan, berbuat curang terhadap rakyat dan tidak menasihati mereka, yaitu bersikap dan bertindak dengan cara yang tidak membawa kemaslahatan bagi mereka dan tidak pula bagi urusan yang diamanahkan. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanah untuk mengurus rakyat, lalu ia meninggal pada hari ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mencakup kepemimpinan seorang laki-laki dalam keluarganya, pemimpin dalam kekuasaannya, dan selainnya. Hal ini ditegaskan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dan seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab ke-10, membuat gambar makhluk bernyawa, baik manusia maupun hewan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, setiap pembuat gambar berada di neraka. Untuk setiap gambar yang ia buat akan dijadikan baginya satu jiwa yang akan menyiksanya di neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, barang siapa membuat suatu gambar, maka Allah akan menyiksanya hingga ia meniupkan ruh ke dalamnya, dan ia tidak akan mampu meniupkan ruh itu selama-lamanya. Adapun menggambar pepohonan, tumbuhan, buah-buahan dan semisalnya, yaitu ciptaan Allah dari benda-benda yang tumbuh, tidak mengapa menurut pendapat jumhur mayoritas ulama. Namun sebagian ulama melarangnya berdasarkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berusaha mencipta seperti ciptaanku? Maka hendaklah mereka menciptakan satu atom saja, atau hendaklah mereka menciptakan sebutir biji atau sebutir gandum. Sebab ke-11, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka, yaitu setiap orang yang kasar lagi keras atau utul, rakus lagi kikir, jawas, dan sombong. Yang dimaksud utul ialah orang yang keras dan kasar, tidak mau melunak terhadap kebenaran dan tidak berlembut kepada manusia. Adapun jawas ialah orang yang sangat kikir dan bakhil, yang menahan dan enggan memberi. Sedangkan orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan tidak mau merendahkan diri kepada sesama manusia. Ia memandang dirinya lebih tinggi dari orang lain dan menganggap pendapatnya lebih benar daripada kebenaran itu sendiri. Sebab ke-12, menggunakan bejana dari emas dan perak untuk makan dan minum bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dengan bejana perak sungguhnya ia menelan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sungguhnya orang yang makan atau minum dengan bejana dari emas dan perak tidak lain hanyalah menelan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Maka waspadalah wahai saudara-saudaraku terhadap sebab-sebab yang memasukkan ke dalam neraka, dan lakukanlah sebab-sebab yang menjauhkan kalian dari api neraka agar kalian beruntung di negeri yang kekal.
Ya Allah, teguhkanlah kami di atas kebenaran dan wafatkanlah kami di atasnya. Ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Demikian kaum muslimin sekalian, kajian kita pada hari ini. Kita lanjutkan esok di waktu dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.